Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, dalam video kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaannya. Di video-video saya yang sebelumnya itu kan ada yang bertanya, Mas tolong lo bahas tentang kenapa sih SLC yang diberikan kepada negara kita itu sedikit. Nah, dan juga kenapa sih kita sudah turun semua, apa sih, kolom-kolomnya, CCP sudah turun, SLC sudah turun, tapi kita nggak berangkat-berangkat ke Korea Selatan gitu. Kenapa sih? Tolong bahas itu mas. Oke, saya akan jawab ya guys. Nah, kenapa sih SLC yang diberikan pemerintah Korea Selatan ke negara kita itu sedikit? Banyak faktor. Nah, menurut pendapat saya itu kan bisa karena memang kuota yang dibutuhkan dari pemerintah Koreanya ini sedikit gitu, atau juga bisa karena sajang-sajang yang di sini itu sudah tidak suka lagi gitu sama orang Indonesia gitu, karena berbagai macam contoh gitu yang diberikan oleh senior-senior kita gitu. Misalkan ada satu perusahaan gitu sudah mengambil orang Indonesia gitu, beberapa orang Indonesia ya. Nah, ketika bekerja di perusahaan itu, dia itu bekerjanya kurang rajin atau malas ya, kurang rajin gitu, atau dari segi bahasanya kurang begitu mengerti gitu, jadi agak susah untuk diajarin, atau orangnya ini suka ngelawan, atau ya orangnya ini kalau disuruh bekerja yang nggak enak dia selalu membantah gitu. Ya banyak faktor sih guys. Jadi ya untuk kita yang sudah berada di sini itu ya berikanlah contoh-contoh yang baik gitu. Misalkan kita ya bekerja yang rajin, terus bekerjanya ya berikanlah contoh yang terbaik gitu untuk uh, masa-masa kedepannya gitu guys, karena kan masih banyak periode ke depan gitu ya. Setelah kita itu masih banyak lah angkatan-angkatan yang lainnya gitu. Jadi ya kita berikanlah contoh yang baik gitu kepada bos kita gitu atau sajang kita, supaya sajang kita itu suka sama orang Indonesia gitu. Ah, seniornya ini kan bagus gitu, kerjanya bagus, terus ya rajin, terus cepet gitu mengerti pekerjaan-pekerjaannya, maka sajang ini akan suka sama orang Indonesia. Nah, kalau sajang ini suka sama orang Indonesia, nah misalkan ada beberapa sajang gitu suka semua gitu sama sistem kerjanya orang Indonesia, maka dari pemerintah Korea itu kan akan apa ya, menambahkan kuota gitu untuk pemerintah Indonesia gitu mengirimkan tenaga kerjanya. Nah, mungkin kan banyak faktor dari situ. Ya, ada juga misalkan apa ya? Ya banyaklah faktornya gitu, guys, yang mempengaruhi kuota kita gitu. Bisa diperbanyak juga bisa dikurangin. Nah, di sini saya akan lampirkan juga gitu tentang SLC massal ya, guys, tahun 2020. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu tentang, Mas, kenapa sih saya itu SLC sudah turun, CCP sudah turun, prelim sudah, tapi nggak terbang-terbang ke Korea Selatan? Nah, ada berbagai macam faktor juga. Yang pertama, itu biasanya dari hasil medikal kita. Misalkan hasil medikal kita waktu mengikuti tes, itu kan waktu pengiriman data ke Korea Selatan itu misalkan fit. Nah, ketika prelim pas hasil medikalnya itu unfit, nah itu bisa juga gagal, jadi kita nggak bisa terbang gitu. Nah, ada juga misalkan pabrik kita yang mengambil kita di Korea Selatan ini bangkrut, jadi CCV yang sudah diterbitkan itu dibatalkan lagi gitu.
Jadi kan kita nggak bisa terbang ke Korea Selatan gitu karena pabrik yang di sini itu bangkrut. Namun sistem masa pencarian kerjanya ini akan ditambah lagi ya, diulang lagi gitu guys kalau yang dibatalkan. Nah kalau misalkan yang sudah ex-CBT itu kan sudah ke Korea Selatan ya. Nah itu kenapa sih saya sudah turun semua tapi nggak dipanggil-panggil untuk terbang? Itu ada faktor di sini itu sudah melakukan pelanggaran hukum. Misalkan kita di sini beli mobil gitu guys, pernah tabrakan atau pernah apa melakukan misalkan buang sampah itu pakai plastik biasa gitu. Nah itu misalkan didenda gitu berapa, itu tertulis semua loh guys, data-data kita itu tercantum semua karena sistem Korea itu sangat bagus. Nah bisa juga dari ini apa sih, eh, hmm, bisa juga dari ini guys, apa sih, pemalsuan dokumen kita gitu. Waktu awal kita kesini gitu, kita palsuin dokumen kita, terus kita kesini lagi, data itu akan muncul guys. Jadi ya banyak faktor, bisa dari pemalsuan data, bisa dari pelanggaran hukum yang pernah kita lakukan di Korea Selatan, dan juga yaitu pabrik bangkrut, hasil medical yang kurang bagus. Nah untuk meminimalisir itu semua, misalkan kita ya perbanyaklah doa gitu guys. Ya kita juga lurus, misalkan kita belum dapat SLC gitu, luruskan niat kita gitu, tekad kita itu untuk bekerja ke Korea Selatan itu untuk apa. Terus mintalah doa restu dari orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Mintalah doa restu dari mereka untuk memperlancar gitu guys. Dan juga perbanyaklah doa, dan juga ya ikhtiar juga gitu. Jangan cuma hanya berdoa gitu, kita juga harus berusaha gitu ya, dengan cara ya kalau ada sedikit rezeki lebih, marilah kita berbagi ke orang-orang yang lebih membutuhkan gitu guys. Karena dengan sodako itu ya akan diperlancar lagi rezeki kita, dan juga segala urusan-urusan kita itu ya insya Allah akan dipermudah gitu dengan sodako itu ya. Ya mungkin cukup segitu saja ya guys, penjelasan saya tentang pertanyaan itu. Oke, jangan lupa di like, di comment, and di subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Dan di channel ini itu akan membahas tentang wisata kuliner di Korea, tentang pekerjaan saya di Korea, tentang wisata-wisata yang ada di Korea Selatan, dan juga tentang bagaimana sih proses bekerja ke Korea Selatan ya guys. Jangan lupa di subscribe guys. Oke, thanks for watching yang sudah mau nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.